blok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten terbakar hari Rabu dini hari. Sebanyak 41 narapidana tewas, 8 orang luka berat, dan 73 orang lainnya luka ringan. Kebakaran di Blok Candiri 2 yang ditempati oleh 122 orang dengan 19 kamar berkapasitas 38 orang ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia Barat. Dan korban tewas napi disinyalir terjebak di dalam sel yang terkunci. Api pun baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Penyebab awal kebakaran pun diduga akibat arus pendek listrik. Proses identifikasi korban kini mulai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polri pun membuka posko antemortem guna pengumpulan data korban di Lapas Tangerang. Sementara kondisi lokasi kebakaran terlihat cat tembok terkelupas hingga lantai yang menghitam dengan barang-barang yang hangus terbakar berserakan. Ironisnya dalam pernyataan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Agus Thoyib, diketahui jika gedung lapas kelas 1 Tangerang merupakan bangunan lama. Meski demikian, tak ada fire hydrant yang tersedia untuk mengatasi kebakaran. Ditambah hanya ada 12 sipir penjara yang berjaga, sehingga hanya 20 dari 122 warga binaan yang dapat diselamatkan. Peristiwa serupa yang terjadi di dalam penjara pun pernah terjadi di beberapa lapas di Indonesia maupun penjara di luar negeri seperti beberapa kejadian berikut ini. Terjadi di tahun 2012, peristiwa pertikaian yang berujung pada kebakaran pernah terjadi di LP Kerobokan, Bali. Hal ini dipicu adanya diskriminasi petugas terhadap narapidana, mengakibatkan 1 orang terluka karena tusukan pisau, dan 1.000 narapidana berhasil diisolasi dengan adanya peraturan tembak di tempat yang diberlakukan oleh polisi. Setelah kerusuhan, narapidana dipindahkan ke penjara di Kelungkung, Bali, dan juga beberapa penjara di Jawa Timur. Dalam insiden ini pun, 3 narapidana luka berat. Tidak hanya di Indonesia saja, tragedi juga terjadi di penjara Rusia, di mana tahanan meninggal setelah 3 jam masuk ke dalam penjara. Kronologi terjadi saat Sarichev memasuki sel melalui koridor yang lebih sempit dari pintu masuk penjara. Ia ditendang sangat keras hingga limpahnya pecah. Kekerasan serupa pun terjadi di banyak penjara di negara beruang tersebut. Tragedi lain terjadi di penjara Brazil dengan pembantaian antar narapidana. Terjadi di awal tahun 2017, 56 orang tewas mengenaskan di penjara Brazil dalam bentrokan antar kartel narkotika. Tubuh mereka termutilasi dan penuh bekas luka tembak serta tusuk. Bentrokan antar narapidana pun bukan lagi menjadi hal asing di penjara Brazil. Hal itu lumrah terjadi dengan penyebab yang beragam, mulai dari kondisi penjara yang buruk, sel yang terlalu penuh sesak, hingga perang antar geng. Itu tadi informasi tentang peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, dan beberapa peristiwa serupa yang tentunya membuat kita tercengang sekaligus ngeri. Morning Update! Ada apa di hari ini? Morning Update. Yaps, tentunya ada banyak informasi yang up to date, yang sangat menarik buat ibu rumah tangga yang sedang menyaksikan dan para morning people yang sudah bangun. Yap, betul banget. Dan bukan cuma itu, kita juga mau menginformasikan bahwa proses syuting ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Betul dan sekali. Semua kru sudah di swab antigen dan hasilnya negatif. Tentu sekali. Jadi insya Allah aman ya, Via? Insya Allah aman. Yaps. Nah, selanjutnya ada kabar dari dunia hiburan yang sedang duka. Kita telah kehilangan presenter tanah air yang senior, Om Kus Hendartmo, karena telah meninggal dunia dan dipanggil oleh Sang Pencipta pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Kami, kru yang bertugas di Morning Update dan segenap kita berdua presenter mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga arwah beliau diterima di sisinya. Amin. Ya Robbal Alamin.
sedih banget ya Via. Yaps. Berita pagi ini diawali dengan berita yang cukup memilukan hati juga Betul ya Via. sekali. Meskipun Om Kus ini sebetulnya beda generasi sama kita, tapi memang karena beliau sangat legendaris, jadi karya-karyanya ini memang dikenal hampir seluruh Indonesia, terutama Betul sekali. salah satu program yang cukup legendaris itu adalah Berpacu dalam Melodi. Nah, Haifa, karya dari Om Kus Hendratmo ini sangatlah legend lah di Indonesia. Iya, betul Saya banget. sendiri walaupun masih umur segini, tapi kita tahu banyak karya yang luar biasa dari Om Kus Hendardi ini. Iya betul. Dan semoga sekali lagi kita ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Om Kus Hendardi. Iya, dan kabarnya kepergian Om Kus juga cukup memilukan karena beliau ditemukan itu seorang diri di dalam kamar Betul katanya. sekali, Via. dalam keadaan Aduh, terkunci ya. Betul, dalam Dan keadaan jasadnya ditemukan oleh asisten rumah tangganya yang berusaha untuk masuk dalam rumahnya dalam keadaan terkunci loh Iya, Haifa. sedih banget ya Via. Tapi ternyata bukan hanya tentang Om Kus aja yang ceritanya begitu memilukan, Betul tapi juga ada artis-artis lain yang juga memiliki kisah yang cukup memilukan, Vi. Ada Tante Nela Sari, terus Betul ada sekali. banyak lagi ya, ada Ya, siapa lagi? ada juga dari Om Tile Tile dan dan Om M. Amin. M. Amin yang juga- Berikut ini adalah informasinya yang selengkapnya. Splendor thing. Kemarin, dunia hiburan tanah air berkabung dengan kabar meninggalnya Kus Hendratmo, sang ikon kuis musik Berpacu dalam Melodi. Oke, kita teruskan dengan lagu berikutnya. Berpacu dalam melodi. Penyanyi senior ini tutup usia di umur 79 tahun, 100 hari setelah kematian sang istri pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh sang manajer Bonita yang merupakan anak kandung dari sang penyanyi. Kematian Kus Hendratmo pun menyimpan kisah pilu, di mana dirinya menghembuskan nafas terakhir sendirian tak ditemani siapapun, hanya keheningan di rumah yang terkunci, dan kenangannya bersama almarhumah istri tercinta. Jasadnya baru ditemukan oleh sang ART yang mencoba masuk secara paksa setelah tak mendapatkan kabar dari sang majikan. Semasa perjalanan karirnya, Kus Hendratmo sukses menjadi penyanyi dan presenter dengan merilis album hits Lambaian Bunga, Sansaro, dan Wanita-Wanita. Diketahui pula, Kus Hendratmo sebelum akhir hayatnya memilih untuk tinggal sendirian di rumah yang ia tempati bersama sang istri semasa hidupnya. Sempat terpapar COVID-19, Kus Hendratmo nyatanya masih memiliki fisik yang kuat dan berhasil sembuh meski memiliki riwayat asma serta penyakit jantung. Bonita sang anak pun sebelumnya telah memiliki niatan untuk merawat sang ayah dengan datang ke Jakarta. Namun takdir berkata lain, dirinya harus melihat sang ayah sudah dibungkus kain kafan dan siap dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Berikut ini Morning Update pun telah merangkum beberapa berita kematian artis Indonesia yang menyimpan sisi cerita yang memilukan hingga membuat masyarakat renyuh. Laila Sari, dikenal sebagai penyanyi dan pemain sandiwara, Laila Sari meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017. Pada masa tuanya, ia mengaku kerap menggadaikan barang miliknya demi bertahan hidup, seperti biaya pengobatan dan makan setiap hari. Pak Tile, Morning People masih ingat pemeran Engkong di serial Sidul Anak Sekolahan? Ya, sosok Pak Tile pernah merasakan puncak karir setelah bermain apik di serial yang menggambarkan kehidupan orang Betawi tersebut. Namun di sisi akhir hayatnya, kehidupan Pak Tile pun harus terseok-seok dan meninggal dalam kesulitan ekonomi di tahun 1998. M. Amin merupakan pemeran Om Jim dalam film Jin dan Jun yang populer di tahun 90-an. Berhasil memerankan sosok Jin yang suka membawa Jun dengan karpet ajaibnya. Tapi nyatanya, M. Amin pun harus merasakan kondisi sulit dalam kehidupan ekonominya dikala karir telah meredup. Dikabarkan hidup menderita dan tak memiliki pekerjaan tetap. Kabar duka meninggalnya M. Amin pun terdengar di tahun 2013 dan menjadi duka bagi dunia hiburan Indonesia. Itu tadi kabar duka dan kisah pilu dari artis senior Indonesia yang merasakan kesendirian dan kesedihan di akhir hayatnya. Semoga semua amal ibadah dan juga kebaikannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Aduh Lutfi,
sedih Yes. banget ya Vi. Mereka-mereka ini yang sudah meninggal kan memang karya-karyanya tuh sangat menghibur untuk kita ya. Mereka kan sebagian besar adalah komedian dan sepanjang hidupnya selalu berkarya dan membuat kita terhibur. Tapi sangat disayangkan sekali di akhir masa hidupnya memang harus dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Betul, dan ya. kita semuanya kita harus memberikan suatu penghormatan dan Penghargaan kepada komedian-komedian yang sudah menghibur kita di rumah. Ya. Nah, Haifa, ada satu lagi yang mau lewat dan yang mau perform, Siapa? yang membuat kita happy di sini. Siapa ya dia? Ini dia, iklan-iklan yang tercinta. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Kondisi banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kian buruk. Saat ini, banjir masih merendam salah satu desa, yaitu Samba Kahayan. Hingga kini belum ada tanda-tanda surut. Dan banyak warga yang terisolir karena ketinggian air mencapai 2 meter. Bahkan 13 kecamatan terendam banjir dan terus meluas hingga ke wilayah hilir Sungai Katingan. Pemerintah pun menetapkan status tanggap darurat banjir. Sebelumnya, banjir sudah mulai melanda Kabupaten Katingan sejak 19 Agustus 2021 di wilayah Hulu dan merendam 10 kecamatan pada akhir Agustus lalu. Tragisnya sejak banjir melanda, banyak keluarga yang bertahan hidup hanya dengan mengkonsumsi hasil tanaman singkong yang masih tersedia untuk dimasak. Kondisi ini terpaksa dijalani beberapa keluarga sejak 1 pekan terakhir. Dan entah sampai kapan mereka harus terus menjalani kondisi tersebut. Ditambah lagi hingga kini mereka belum juga mendapatkan bantuan sembako, kesulitan mendapatkan air bersih, serta kekurangan ketersediaan obat-obatan. Warga berharap banjir segera reda agar aktivitas mereka bisa berjalan normal dan tentunya bantuan segera datang. Aduh, Haifa, aku tuh mau curhat sama kamu, boleh gak sih? Aduh, kenapa lagi nih Lutfi? Aku tuh habis berantem tahu sama calon istri aku kemarin. Kenapa? Itu biasa, hal yang sepele. Selingkuh kamu ya, ketahuan Wah, selingkuh. itu mah hal yang sangat sepele, lebih dari itu. Kamu ketahuan berhutang sama orangnya. Bukan, aku tuh kesel karena nungguin dia waktu mau kondangan, make upnya 1 jam. Kesel gak sih? 1 jam kamu bilang lama. Iya. Aduh, kamu nih cowok nggak sabaran banget sih. Biasa itu 1 jam. Yang luar biasa tuh kalau sampai 3 jam. Kayak aku begini loh, Lutfi. Tapi anyway, memang ya permasalahan make up ini menjadi problem yang sering dikeluhkan oleh laki-laki dan bapak-bapak ya. Betul banget. Iya, termasuk kamu ya salah satunya. Tapi tidak usah khawatir karena hari ini aku sudah mengundang salah satu temanku, bintang tamu yang spesial banget. Ada salah satu MUA yang top banget karena sudah pernah berhasil menjadi juara di Asia Pacific Hair and Makeup Competition yang akan ngajarin kita make up 3 menit, Lutfi. 3 menit. Calon istri aku kamu harus lihat ya. Girls, kalian harus lihat ini 3 menit loh. Ya udah, aku langsung invite aja ya temanku ini ya. Mbak Stella. Wah. Hai Mbak, selamat datang di rumah kami. Selamat datang di Silakan. Morning Update. Ya, silakan. Ya. Duduk sebelah sana mungkin ya, Lutfi. Ya boleh. Silakan. Morning update. Aduh, pas banget nih Mbak Stella datang. Ini yang ngajarin make up 3 menit. Iya. Beneran Mbak 3 menit? Beneran. Wow, nah Udah ngomong-ngomong. udah Untuk wedding kayaknya nggak bisa deh ya. kalau Untuk 3 wedding nggak bisa ya, ini tapi untuk sehari-hari, daily bisa ya. daily Nah bisa. ngomong-ngomong mengenai make up nih, trendsetter make up saat ini itu lagi tren apa sih Mbak? Tren make up itu yang natural, yang seperti nggak make up gitu, tapi kita tetap terlihat make up. Flawless ya, make up no make up flawless. gitu ya. Make up no make up. Itu kan memang tren yang udah lama sih ya Mbak ya kalau dilihat bertahun-tahun. Tapi kalau misalnya ngomongin tahun depan, ada kira-kira tren make up baru atau tetap sama ya Mbak ya? Tahun depan itu make upnya lebih ke kayak dolphin skin namanya. Oh, Jadi dia kayak skin? iya dolphin skin. Jadi lumba-lumba itu kan kayak basah-basah tapi terlihat fresh gitu kan. Iya Nah, juga ya. ini lebih kayak gitu dia tema make upnya. Aduh, ada dolphin Aneh-aneh aja skin, ya. ada salmon skin, ada mochi skin. Ya ampun. Mbak, tapi nih Mbak pernah nggak sih dapat klien yang kalau request make upnya pengen aneh-aneh gitu? Kayak aneh-aneh, ada itu, tapi kan dia tergantung kayak eventnya gitu ya. Misalnya dia ada acara khusus terus ada tema make upnya harus gimana gitu, ya dia request kayak gitu. Oh gitu. Jadi berbagai pengalaman tergantung kliennya ya Mbak Iya, ya. Ada yang tergantung klien klien. yang gampang gitu ya. Ada yang banyak request. Ada yang banyak. Tapi penasaran deh kita, Mbak Stella pernah nggak sih make upin artis? Pernah nggak? Pernah. Boleh nggak di-share gimana sih pengalaman make upin artis? Apa ribet atau gimana sih pengalamannya? Artis itu pertama kali pas saya waktu dulu habis lulus sekolah make up itu pas pertama kali banget megang artis tuh saya inget banget itu lagi di acara musik gitu kan ya. Terus
Boleh di-spill namanya Mbak siapa? Artisnya Iya. waktu itu Cika Jessica. Wah, ada Cika Jessica. Pertama Wah, luar kali biasa. saya megang pas lagi magang gitu kan habis lulus terus karena baru pertama kali make up tuh kayak deg-degan banget gitu pasang eyeliner. Untung kan pasang eyeliner artisnya tutup mata kan ya, jadi kan nggak kelihatan. Terus saya tuh sebenarnya gemeteran banget tuh tangannya sampai pakai 2 tangan gini nih saking gemeteran kan takut. Jadi saya gini-gini tuh sambil pegangin gini sambil tahan apa sambil megang gitu. Oh gitu ya, Itu Mbak. pas pertama Berarti kali. setelah Jessica masih banyak artis yang lain ya? Iya, masih Nah, aku banyak mau artis challenge yang Mbak. lain. Iya. Berani nggak Gimana? bilang kalau siapa artis yang paling ribet dan banyak requestnya? Ayo. Nggak ada sih sebenarnya semua artis kalau di make upin dia udah percaya aja Oh, udah gitu. percaya-percaya Iya, aja, jadi ya. kayak ya udah nurut aja gitu. Tuh Aifa, makanya kamu kalau di make upin nurut-nurut aja, jangan Menurut banyak orangnya, komplain. Vi. Anaknya Soalnya penurut. iya semakin kayak kalau semakin klien itu banyak komplain kita juga jadi kayak nggak maksimal gitu kan kayak Iya, misalnya betul, jangan gini ya jangan gitu kita jadi langsung kan kayak agak susah mau ekspor jadi Iya, takut. Iya gitu. betul. Harus percaya aja lah ya sama yang MUA-nya gitu. By the way, pertanyaan lagi nih Mbak, penasaran kalau menurut Mbak Stella nih siapa sih artis yang menurut Mbak Stella nih make up-nya paling bagus dan paling nggak banget gitu kan? Semua artis make upnya bagus sih kan mereka bisa aja. Joshua lah, Joshua Bisa lah, satu. bisa, Idola bisa Mbak, satu. nggak apa-apa, kita kan boleh mengidolakan satu Ini kan orang. preferensi yang pribadi paling ya. bagus kalau menurut saya sih ya Acha Septriasa ya dia make upnya sukanya kan yang natural gitu dia nggak neko-neko juga orangnya juga ya udah pokoknya maunya make upnya kayak gini gitu sudah kan setiap artis pasti punya style masing-masing kan dia sudah jadi kita harus tahu juga kayak si A sukanya make upnya begini si B sukanya make upnya agak lebih tebal atau gimana gitu. Wah, menarik banget ya kalau Iya. ngomongin Yaps. tentang make up ya Vi ya. Wah, Haifa, aku punya informasi yang kali ini cocok banget buat kamu. Apa Biasanya tuh? para wanita ini cuman tahu memakai barangnya, tapi tanpa tahu sejarahnya. Underestimate ya kamu sama aku. Tapi ini kita ngomongin sejarah apa sih Vi? Sejarah kisah cinta kita. Ya Allah Mbak yang di rumah tolong. Jadi sejarah kita yang kita omongin adalah sejarah make up. Kamu tahu nggak bahwa ada yang namanya kita tarik zaman dahulu ada Cleopatra. Tahu dong. Cleopatra Siapa itu yang adalah nggak tahu? trendsetter dunia mengenai make up yaitu monkey eyes. Monkey eyes dikata monyet. Maksudnya smoky eyes. Oh, smoky eyes. Monkey. Ya maaf, saya kan cowok masa kini. Mbak Stella. Iya saya sampai bingung apa ya. Iya, tapi Cleopatra ini menjadi trendsetter sampai akhirnya eyeliner itu digunakan laki-laki dan wanita sampai saat ini loh. Kamu salah satunya jangan-jangan. Dulu aku. Karena dulu aku jadi model, jadi harus ngikutin kemauan desainer Iya, dan bener-bener. kostumnya. Jawaban aman. Profesional ya. Profesional. Dikirain kamu yang jadi make Nah, up ngomong-ngomong, yang kamu trendsetter di dunia makeup siapa, Aifa? Trendsetter dua make up tuh kayaknya banyak banget ya. Yap. Cuma mungkin dalam negeri tuh Syahrini yang ketahuan flawless banget kan make upnya. Yap. Terus kalau zaman dulu tuh ada Melly Guslow juga. Tapi kita ngomongin terus tentang make up nih. Kemudian kita lihat aja aku punya VT yang menarik tentang sejarah make up. Kita lihat aja ya. Yaps. Bicarakan soal make up, memang tak akan ada pernah habisnya ya morning people? Sebab make up sendiri sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk sebagian kaum hawa. Tapi tahu nggak sih, make up sendiri ternyata memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban. Seperti apa ya? Membicarakan perjalanan make up, mungkin Anda langsung teringat dengan Cleopatra ya? Bisa dibilang, bangsa Mesir kuno merupakan pionir dari tren make up, terutama gaya smoky eyes. Pada zaman itu, baik laki-laki ataupun perempuan dikenal gemar menggunakan kohl, sejenis eyeliner yang terbuat dari mineral galena. Uniknya, riasan mata tersebut tidak hanya untuk mempercantik penampilan saja, tetapi juga untuk menghalau roh jahat dan juga penyakit. Berbeda dengan sebelumnya yang terkesan lebih bold, tren make up yang digemari pada masa Yunani kuno sangat sederhana dan terkesan seperti no make up look. Menurut kabar yang beredar, mereka kerap menggunakan krim wajah yang dicampur dengan kapur untuk memutihkan wajah. Yang membuat tertarik adalah alisnya. Bahkan alis mereka dibiarkan tumbuh begitu saja hingga menjadi satu, atau biasa disebut dengan unibrow. Wah, sepertinya alis menjadi bagian yang penting dalam wajah ya pada masa itu. Beralih ke era yang jauh lebih modern, yaitu era 1950-an. Saat itu make up yang menjadi tren adalah make up yang terlihat cukup tebal, seperti eyeliner cat eye, eyeshadow yang agak gelap, dan juga bibir merah merona. Artis cantik seperti Marilyn Monroe bahkan juga mengikuti tren make up satu ini.
Berikutnya era 80-an. Pada era ini kebanyakan perempuan semakin berani dalam mengaplikasikan make up. Riasan yang tebal dengan warna-warna cerah dan menyala mewarnai tren make up 80-an. Lipstik berwarna merah terang pun kembali menjadi primadona di era ini. Penyanyi cantik Madonna lah yang menjadi trendsetter pada masa itu. Lalu tren make up pada saat ini kira-kira seperti apa ya Morning People? Kalau saat ini, tren make up lebih mengarah kepada make up yang soft dan juga glowing. Sehingga make up terlihat seperti kulit asli dan lebih natural. Warna-warna yang digunakan pun lebih lembut, seperti warna pink dan juga peach. Morning People, itulah sederet tren make up dari masa ke masa. Jadi, tren mana nih yang paling Anda suka? Nah, kalau yang sekali ini gue setuju banget nih Aifa. Karena ini ya, gue itu kan kemarin lihat di TikTok rame mengenai challenge make up 3 menit. Nah, ini cocok banget buat para wanita yang kalau make up itu lama banget. Kayak cewek gua, ya Allah, ramanya bete gua. Sabar. Nih, memang pas banget sih ya kalau misalnya kita bisa make up 3 menit tuh jadinya lebih praktis ya, kemana-mana bisa lebih cepat. Yaps. Daripada kita banyak ngobrol, nah kita kan sudah ada Mbak Stella. Yaps. Kita akan challenge make up 3 menit, kita battle nih Mbak Stella sama aku. Sambil kasih tahu tips-tipsnya ya. Tips dan Yap. Boleh nggak kita coba panggil tim kita nih yang belum make up, siapa ya Vi ya? Kak Wildan, Oh iya, Kak Wildan, Kak ayo Wildan. masuk silakan, Kak Wildan. Nah, berbicara challenge 3 menit, saya akan Silakan, timer ya, Kak. 3 menit beneran ya. Kita timer 3 menit challenge-nya. Oke, tiga Mbak sudah siap? siap. Satu, Kita mulai dari sekarang. Sekarang. lepas dulu Mbak. Ayo Aifa. Ayo dong. Kamu udah oke lah ya. Udah oke. Jangan di kayak badutin ya, tapi ya. Nah biasa kalau perempuan tuh yang penting kan ada blushnya. Ada Mbak blush. Stella boleh sambil kasih tips-tips juga dong buat ibu-ibu di rumah kayak gimana sih kalau 3 menit itu? Oke, kalau cuma waktunya dikasih 3 menit, yang penting itu sebenarnya adalah di mata sama bibir ya. Kalau buat laki-laki juga bisa 3 menit make up. Soalnya buat laki-laki, iya Bisa bisa. kan? Ya laki-laki juga harus bisa make up untuk glow up setiap hari dan Eyeliner, fresh. eyeliner. Kayak gue yang kali ini bakal mukanya mirip kayak Stephen William atau Arya Shaloka lewat dari make up-nya Aifa. Ini mungkin Deddy Kobuzer. Oh, Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer pakai make up ya? Oh iya, dia pakai itu ya? Pakai hitam-hitam Coba aja ya? sebentar ya. Iya. Nah Mbak, biasanya apa aja sih yang diperlukan untuk make up 3 menit itu selain base apa? Kalau bisa itu punya satu palet yang satu palet. Mbak, ini ujian, ini adalah ujian ya, pemirsa di rumah. Ini biar makin mancung. Satu palet yang bisa dipakai untuk semuanya. Jadi bisa dipakai eyeshadow, sekalian bisa untuk blush on dan shading juga bisa gitu. Berapa lagi nih Vi? Terus Waktunya Vi? lipstick harus pewarnaan yang seperti apa? Waktunya masih 1 menit 15 detik kok, Oke, masih Oke lama. oke. Tapi untuk kali ini kayaknya gue masih yakin kalau gue adalah yang pemenangnya dari makeup ini ya, Aifa ya. Iya dong. Harus mirip dari Arya Shaloka ya. Iya boleh. Terus apalagi Mbak selain palet, apalagi nih yang diperlukan kalau mau make up 3 menit? Maskara ya, biar matanya kelihatan jadi penting kan matanya terlihat hidup. Kalau nggak ada buat yang baru maskara, menonton nih eyeshadow. Morning People yang ada di rumah, ini adalah challenge make up 3 menit ya, bukan karena saya minta di make up. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Lipstick. Keren kan? Gimana, Mbak? Keren kan? Ayo kita tinggal bentar lagi nih waktunya. Tenonet. Terus kalau masalah eyeliner, Mbak, untuk make up Iya nih. 3 menit itu butuh nggak sih? Butuh. Butuh ya? Supaya matanya lebih hidup. Oh, mata lebih hidup ya? Pakai eyeliner dong biar lebih hidup. Eyeliner lagi pakai. Oke. Terus biasanya kalau blush on itu harus warna yang merah kah atau pink kah untuk 3 menit gitu, Mbak? 30 detik. Wah, 30 second. Kita nggak boleh kalah Vi. Oke. 30 detik kita nggak boleh kalah. Oke. Gimana, Mbak, untuk blush on apakah memang Blush harus on. Pakai natural aja. natural? Natural tuh kayak ditampar-tampar gini gitu. Bukan ya? Yang warna pink. Ini kayak gini lah ya Mbak ya, bagus kan? Cocok lah ya. Ayo, waktunya sudah selesai. Apalagi Oke, ya, apalagi boleh. ya. Saya masih penasaran dengan muka saya, pemirsa. Jadi buat kalian yang menonton ini, tolong foto di layar HP, di layar TV Anda, dan posting di Instagram ya. Tag saya nanti. Tidak. Oke. Sudah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita menang Vi. Kita Menang-menang aja, gue belum tahu hasilnya gimana ini. gimana nih Mbak Stella? Coba Gimana, Mbak Stella? nilainya gimana Mbak? Itu make upnya
kurang baur sedikit. Oh, kenapa? Boleh di zoom, saya pengen lihat Mamisa. Boleh di zoom. Astagfirullahaladzim. Itu tadi yang Cleopatra yang dimaksud tuh kayak gini ya? Ini make up. Oh, ini Cleopatra zaman dulu. Zaman dulu. Nah, sekarang kita lihat coba hasil makeup yang Mbak Stella nih yang hanya 3 menit aja ternyata bisa seperti ini ya. Yap. Iya. Jadi ibu-ibu di rumah nggak usah lama-lama, make upnya seperti ini aja udah cantik loh. Banget ya. Yang penting itu di matanya tuh harus hidup. Oh, yang penting Karena kan di mata adalah jendela hati kan. Jadi tipsnya memang di mata ya Iya, yang paling di mata. penting. Jadi nggak usah lama-lama lah ya, kita make up 3 menit aja cukup ya Mbak ya. Iya. Yap. Nah, karena kita seru banget ngomongin make up nih, nanti kita akan lanjut ngomongin make up sama Mbak Stella. Oke. Tapi sebelum ini ada yang mau lewat tuh. Yang mau lihat apa? Mertua gua kah? Bukan. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Berita menggemparkan datang dari kota Blitar, Jawa Timur, di mana 2 orang ibu-ibu asal Malang kedapatan mencuri susu dan minyak kayu putih demi bayinya dan terancam 9 tahun penjara. Sebelumnya kedua ibu-ibu ini diringkus pemilik toko setelah kedapatan mencuri barang dagangannya. Mereka dilaporkan mencuri susu bayi, bermacam minyak bayi, dan juga snack. Aksi pencurian itu dilakukan di 2 lokasi pada hari yang sama, yakni pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 lalu. Karena tidak ada upaya damai atau mediasi dari pelapor, keduanya terancam jerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun menurut pasal 363 KUHP, jika pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Padahal salah satu pelaku mengaku mencari saudara suaminya karena suaminya lumpuh dan butuh bantuan saudaranya di Blitar. Sementara pelaku lainnya yang membawa bayinya mengaku tiba-tiba kepikiran mengambil susu untuk bayi tersebut karena kehabisan uang. Setelah adanya peristiwa pencurian susu dan minyak kayu putih yang dilakukan 2 orang ibu untuk anaknya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya tergerak dan meminta maaf kepada pemilik toko atau supermarket di Blitar, Jawa Timur. Dia juga meminta Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemilik toko tersebut guna mencoba meminta maaf atas kesalahan 2 perempuan yang telah mencuri susu dan minyak kayu putih untuk anaknya. Bahkan Hotman siap melakukan ganti rugi kepada pemilik toko yang barang dagangannya dicuri oleh 2 perempuan tersebut. Dia pun mengajak warganet untuk meminta maaf kepada pemilik toko tersebut supaya 2 ibu-ibu yang mencuri tersebut dapat segera dibebaskan. Morning people, masih sama Mbak Stella. Mbak Stella, mengenai make up, harganya tuh dari berapa sih make up artis itu? Mau minta endorse. Enggak dong. Kalau murah sih bayar aja, tapi mahal baru. Harganya masih terjangkau pokoknya Terjangkau itu deh. berapa? Ya beda-beda ya. Kan tergantung mereka menghargai diri mereka sendiri berapa gitu. Oke. Pokoknya masih terjangkau lah. Range-nya Range-nya nanti kalau mau tahu langsung DM saya. 5 juta, 12 juta, 20 juta? Tergantung eventnya juga sih. Kan maksudnya kalau wedding sama Sebutin party dong, biasa. sebutin dong. Ya nanti langsung DM aja deh. 20 Kalau juta, enak 20 juta? deh. 20 juta kalau wedding ya sekitar segituan lah. Kalau wedding. Ini sekitar 20 juta ya. 20 juta. Anyway, ini menarik banget ya Yaps. informasi mengenai make up ini pasti disukai oleh semua wanita. Ya. Tapi waktu kita terbatas banget. Terima kasih ya Mbak Iya. Stella Yaps. udah hadir ke sini dan Makasih, kasih informasi sudah yang diundang. menarik Terus banget. berprestasi Nanti ya. mungkin kita bisa Iya. ketemu lagi di lain waktu. Tapi Oke. sebelum itu aku punya informasi menarik lainnya. Apa Ada lagi? tayangan menarik untuk ibu-ibu di rumah masih tentang make up. Kita lihat sekarang aja ya. Ini dia. Oh, ini bikin pusing kalau make up terus. Make up memang sudah menjadi kebutuhan bagi wanita. Beberapa orang memilih merek yang terjangkau. Namun, ada juga yang rela mengeluarkan sejumlah uang untuk merek make up yang dianggap lebih berkualitas. Berikut ini Morning Update merangkum deretan make up paling mahal di dunia. Kira-kira Morning People punya salah satunya nggak ya? La Prairie merupakan merek perawatan kulit dan kecantikan wajah yang terkenal dengan kandungan telur ikan betina sturgeon yang mahal dan juga langka. Kandungan inilah yang membuat La Prairie menjadi mahal dan menjadi salah satu make up termahal di dunia. Make up La Prairie dibanderol di kisaran harga $250 atau sekitar 4 hingga 6 jutaan rupiah. Dengan harga semahal itu, kita bisa mendapatkan make up berkualitas yang juga menyehatkan kulit sepanjang hari. Sejak kemunculannya di tahun 1909, Chanel dikenal sebagai merek yang mewah. Selain menjual produk fashion dan parfum,
Merek ini pun menjual make up mahal namun berkualitas tinggi. Foundation Chanel sendiri dibanderol seharga 3 jutaan rupiah. Lalu lipstick Chanel dibanderol sekitar 1 juta rupiah. Sama seperti Chanel, Giorgio Armani juga merupakan merek mode Amerika yang meluncurkan lini kosmetik. Kosmetik Giorgio Armani dibanderol dengan kisaran harga 38 US dollar hingga 200 US dollar atau sekitar 500 ribu rupiah hingga 4 jutaan rupiah. Salah satu kosmetik terpopuler Giorgio Armani adalah set riasan mata mereka dengan primer dan maskara. Seperti Chanel dan Giorgio Armani, Dior adalah merek mode yang meluncurkan lini make up yang tergolong premium. Make up dari Dior ini diklaim berkualitas tinggi, pun banyak dikenakan oleh artis papan atas. Make up Dior dijual dengan kisaran harga 40 US dollar hingga 97 US dollar atau sekitar 500 ribu rupiah hingga 8 jutaan rupiah. Sedangkan make up terpopuler dari Dior saat ini adalah highlight dan eyeshadow mereka. Hai Fa, nah sekarang ini Yes. kita mau ngomongin tentang patung. Kamu Wah. tahu nggak sih sebenarnya patung itu ada maknanya loh. Makna apa ya? Aku nggak tahu tuh, Vi. Waduh, kalau aku sih nggak terlalu begitu tahu ya. Tapi yang aku tahu nih, ketika kita melihat patung, contohnya adalah patung kuda dan pahlawan naik di atas kudanya. Ketika kaki kuda ini dua kaki di atas mengangkat, itu artinya pahlawannya telah gugur di saat perperangan. Kayak gitu. Aku baru tahu Gitu. ternyata patung itu punya makna masing-masing. Yaps, ada artinya, ada makna dan ada sejarahnya. Nah, untuk itu kita lihat aja informasi yang lengkap mengenai patung yang berikut ini. Seringkali keberadaan patung atau monumen berfungsi untuk memperindah penampilan suatu kota atau daerah tertentu. Monumen biasanya dibuat untuk memperingati peristiwa atau seorang yang dianggap penting. Seperti halnya patung pahlawan Pangeran Diponegoro sedang menunggangi kuda. Patung kuda yang ditunggangi Pangeran Diponegoro, kaki depannya pasti terangkat. Ternyata pose kaki kuda ini dibuat bukan asal-asalan loh morning people, tapi juga memiliki makna tersendiri. Jika pahlawan menaiki kuda dengan pose dua kaki terangkat, artinya pahlawan tersebut meninggal dalam sebuah peperangan. Selanjutnya, jika hanya satu kaki yang terangkat, artinya pahlawan meninggal akibat luka perang. Sementara jika tidak terangkat, artinya meninggal karena sakit atau usia lanjut. Tak hanya patung berkuda saja yang memiliki makna unik, beberapa patung berikut ini juga memiliki makna tersendiri loh morning people. Patung Woman with Back. Di Waxjo, Swedia, terdapat patung Woman with Back yang didirikan untuk mengenang Danuta Danielsson, seorang wanita Swedia yang menunjukkan keberanian sipil sejati. Itu terjadi pada tahun 1985 selama demonstrasi Partai Reds Nordic, sekelompok orang agresif yang mendukung ide-ide Nazi, di mana Danuta memukul salah satu pria dengan tas tangannya di kepalanya. Hal inilah yang menginspirasi orang lain dan semua orang untuk mulai berkumpul meninggalkan neo-Nazi. Patung seorang lelaki buta didirikan di stadion klub sepak bola Valencia bernama Loyal Fan. Patung tersebut diciptakan untuk mengenang penggemar setia Vicente Aparicio yang berusaha untuk tidak melewatkan pertandingan kandang tim. Meski sudah kehilangan penglihatannya, Vicente tidak pernah berhenti mengunjungi stadion dan menikmati suasana pertandingan. Patung Shark on the Roof. Morning people bisa melihat patung ini di Oxford, Inggris. Pada pandangan pertama, seperti melihat seekor ikan besar yang baru saja menabrak atap salah satu rumah. Namun terlepas dari keanehannya, ternyata juga memiliki makna yang sangat menyedihkan. Hiu itu melambangkan sebuah bom yang dipasang di sana pada peringatan 41 tahun serangan Nagasaki. Wah, miris sekali ya morning people. Digemparkan dengan video viral yang menampilkan pelaku pencurian kotak amal masjid yang tertangkap kamera CCTV. Pasalnya kedua pelaku pencurian ini hanya mengenakan celana dalam saja saat melancarkan aksinya. Kendati demikian, pelaku pencurian kotak amal di depan kantor Bupati Solok Padang ini sudah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui motif kedua pelaku hanya mengenakan celana dalam saat melakukan aksi pencurian tersebut disebut hanya untuk mengelabui CCTV.
viral selanjutnya ada motor ojek online yang disita debt collector. Tetapi pemilik motor tersebut nekat pertahankan motornya sampai terseret. Alhasil debt collector tertangkap dan babak belur dihajar warga. Warga merasa kesal lantaran penagih hutang itu merampas motor milik salah satu driver ojol yang sedang bekerja. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria masuk ke dalam masjid sambil berteriak-teriak dan diduga melakukan penyerangan terhadap imam masjid. Dalam video tersebut, tampak seorang pria berjalan di belakang barisan jemaah yang sedang menjalankan sholat. Tak lama kemudian, beberapa orang menyusul masuk karena mendengar ada keributan. Pelaku juga disebut mengalami gangguan jiwa karena saat melancarkan aksinya, pria tersebut hanya mengenakan celana dalam dan menyebutkan bahwa pria tersebut ingin mati syahid dan masuk surga. Nah, morning people, tadi kita sudah kasih informasi yang banyak banget ya. Mulai dari berita kebakaran lapas yang ada di Tangerang, yang menewaskan 41 orang narapidana, dan ada fakta terungkap juga loh dari peristiwa ini. Di antaranya adalah 3 korban tewas dari narapidana kasus pembunuhan, terorisme, dan kasus narkoba. Ada juga 2 warga negara dari asing, Portugal dan Afrika Selatan. Kematian mereka sudah diketahui oleh Kementerian Luar Negeri, Duta Besar, dan juga konsuler negara masing-masing. Aduh, sedih banget ya Via. Tapi memang selain berita kebakaran lapas juga, aku juga masih punya berita tadi di awal ya, memang tentang masalah banjir di Katingan, Kalimantan Tengah, yang warganya juga sampai makan singkong. Nah, banjir juga kayaknya memang lagi melanda wilayah Kalimantan nih, Vi. Di mana tanggal 4 September kemarin, kota Samarinda, Kalimantan Tengah juga terendam banjir sampai 1 meter karena hujan deras. Aduh, morning people, kita sudah harus waspada terhadap perubahan iklim akhir-akhir ini ya. Betul juga. Ada juga soal ibu-ibu yang terancam hukuman 9 tahun penjara gara-gara mencuri susu buat anaknya, yang bikin Bang Hotman Paris bertindak. Aduh. Dan katanya nih, gerakan Bang Hotman Paris ini bikin orang semangat buat bantu. Salah satunya artis Atta Halilintar yang siap membantu masang badan, bantuin Bang Hotman untuk masalah kasus ini. Dan mereka berharap bahwa keadilan buat ibu-ibu tadi, bahwa hukum tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ya, betul banget. Tapi ada kabar terupdate lainnya nih, Vi. Polisi Blitar udah berhasil memediasi pemilik toko sama kedua ibu tadi untuk berdamai. Mereka pun akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Alhamdulillah. Tahu nggak tapi by the way kenapa mereka mencuri nih, Vi? Ya, tahu dong, karena saat dicuri mereka mencari saudaranya, suaminya, karena suaminya lumpuh udah 3 hari di Blitar. Terdesak dengan keadaan dan akhirnya nekat buat mencuri. Aduh, sedih banget ya. Udah banyak banget informasi ya, Vi ya tadi ya. Betul. Nah, Haifa, ngomong-ngomong nih, jam segini tuh pasnya buat sarapan telur. Iya kan? Biasanya kamu olahan telur ini kamu buat apa? Kalau aku sih telur gulung, mata sapi gitu. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka scrambled egg. Aduh, enak banget. Jadi Scramble egg. Wow, nah pas banget nih ya mengenai telur, kita makan di jam 10 pagi. apa? Jam 10? Yes. Ya, nggak berasa kalau udah jam 10 berarti kita harus pisah sama morning people yang ada di rumah nih, Vi. Betul banget. Tapi sebelum pisah aku mau menghimbau morning people yang ada di rumah untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan Jangan lupa vaksin. vaksin. Nah, buat morning people yang ada di rumah, terus saksikan kita ya, karena kita akan memberikan informasi up to date yang terkini di pagi hari kalian. Tentunya hanya di morning Update. Ada apa di hari ini? Setiap jam berapa? 9 sampai 10. Bye-bye. Thank you.